Halo, aku Cempaka. Mulai minggu ini sampai dengan beberapa minggu yang akan datang, aku akan sharing serba-serbi ilmu ekonomi. Untuk minggu ini aku akan bahas tentang akuisisi. Aku yakin teman-teman yang nonton itu udah sering banget gitu ya dengar tentang akuisisi, bukan hal yang asing lagi seharusnya gitu ya. Karena akuisisi itu mungkin kita sering dengar pembicaranya mungkin di TV ataupun di YouTube atau bahkan kita terlibat langsung gitu ya dalam sebuah diskusi yang membahas tentang akuisisi gitu. Nah, akuisisi itu sendiri teman-teman kalau teman-teman ingat di tahun 2024 akhir gitu ya, itu kita pernah dengar berita bahwa grup Jarum mengakuisisi Bakmi GM, di mana nilai total transaksinya itu mencapai 2,1 triliun atau 85% saham Bakmi GM diakuisisi oleh grup Jarum gitu. Nah, sebenarnya akuisisi itu apa sih gitu kalau kita ambil pengertiannya gitu. Nah, secara teori dijelaskan bahwa akuisisi itu adalah pengambil alihan kepemilikan ataupun pengendalian atas saham atau aset sebuah perusahaan oleh perusahaan lainnya gitu. Nah, lalu apa sih yang membuat sebuah perusahaan itu memutuskan untuk melakukan akuisisi terhadap perusahaan lain gitu? Apa sih menjadi penyebab atau pemicunya gitu? Nah, di sini ada beberapa alasan yang mungkin menjadi dasar keputusan sebuah perusahaan melakukan akuisisi gitu ya terhadap perusahaan lainnya. Pertama di sini karena mungkin perusahaan itu ada kelebihan cash flow gitu. Daripada uangnya ini menganggur, terparkir di bank, lebih baik uangnya digunakan untuk investasi. Salah satunya tadi dengan membeli sebuah perusahaan gitu. Kemudian yang kedua, mungkin perusahaan lain itu yang akan diakuisisi memiliki sumber daya yang memang dibutuhkan oleh perusahaan yang akan melakukan akuisisi. Nah, ini bisa kita lihat contohnya pada tahun 2017 itu Gojek melakukan akuisisi terhadap Midtrans, di mana itu dilakukan untuk ekspansi pembayaran menggunakan GoPay. Karena si Midtrans ini adalah penyedia layanan terkait dengan pembayaran elektronik gitu. Kemudian yang ketiga, untuk membangun second brand gitu ya, mungkin untuk membangun merek kedua, yaitu merek pesaing misalnya gitu ya, dengan dilakukan akuisisi itu kita menjadi punya second brand, menjadi brandnya itu menjadi milik kita gitu. Kemudian yang kelima, tidak menutup kemungkinan juga akuisisi itu dilakukan untuk mengakuisisi personilnya atau karyawannya gitu. Jadi kita tidak merekrut tetapi kita membeli perusahaannya sehingga otomatis karyawannya, personilnya menjadi karyawan perusahaan kita yang mengakuisisi gitu. Kemudian yang terakhir yang sudah pasti itu adalah tujuannya untuk menguasai dari hulu ke hilir untuk memaksimalkan profit. Nah, itu secara singkat tentang akuisisi.